Boleh percaya, boleh enggak deh sama ceritaku ini. Soalnya aku juga tadinya enggak percaya sama masalah klinik kayak gitu. Kayak soal santet, pelet, atau guna-guna. Pokoknya yang gitu-gitu deh. Mana aku percaya? Dari dulu juga aku enggak percaya. Tapi gimana aku enggak percaya kalau aku akhirnya mengalami sendiri. Aku tuh kena guna-guna sampai rumah tanggaku hancur. Ya kayak gak masuk akal sih. Tapi beneran, aku tuh sampai jima beneran sama lelaki yang naksir aku. Malah rasanya dia itu suamiku. Ya gimana sih? Abisnya aku ngelihat dia ya persis sama suamiku. Beneran gak ada bedanya. Postur dan suaranya persis sekali suamiku. Malah kebiasaan suamiku yang selalu baca doa sebelum kami melaksanakan jima, dia juga hafal banget. Walau pas lagi berjalan, aku tuh kayak ngerasa agak beda. Tapi aku gak nyangka kalau dia bukan suamiku. Malam itu aku emang agak curiga. Kok suamiku udah pulang? Padahal baru juga kemarin suamiku berangkat kerja. Biasanya kalau kerja tuh suamiku sebulan sekali baru bisa pulang. Karena kerjanya jauh di pertambangan luar kota gitu. Makanya malam itu aku heran, kok dia udah pulang? Dan gak kayak biasanya, dia tuh langsung minta aku membahagiakannya. Ya aku bilang, "Mas, istighfar masa baru aja pulang udah minta yang entuh sih? Biasanya kan Mas capek baru pulang." Cuma kata suamiku, "Udahlah sayang, kamu jangan pura-pura deh. Selama ini kan kamu suka kalau aku selalu minta yang entuh." Aku juga heran deh. Biasanya anakku tuh masih pada bangun. Soalnya masih jam 9 malam waktu itu. Tapi tumben banget anakku yang kelas 2 SD sama yang kelas 4 SD jam segitu udah pada tidur. Kayak ngantuk banget. Abis Isya langsung tidur. Biasanya juga kan anak-anak tuh pasti belum tidur kalau ayahnya pulang. Makanya aku tuh gak ada alasan lagi mau nolak suami. Abis gimana ya? Kan baru kemarin juga aku kasih pas dia pamitan mau berangkat kerja. Malah sampai 2 kali dia mintanya. Kok baru juga sehari udah pulang terus malah minta lagi? Padahal selama kami berumah tangga dia gak kayak gini deh. Ku bilang, "Mas, istighfar masih sore loh, baru juga jam 9. Kok kamu minta yang entuh? Kamu aneh deh Mas, tumben kayak gini Namun suamiku gak ngejawab apa-apa. Malah narik aku masuk kamar. Terus ya seperti biasa, dia tuh berdoa dulu sih. Bismillah, Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Yang artinya, dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Ya udah deh, malam itu aku sebagai istri ya harus melayani suamiku kan? Apalagi jima sama suami kan halal dan berpahala. Pas itu sih aku sempat nanya ke suami, kok rasanya beda banget malam itu. Iya gak tahu deh, aku kan bisa ngerasain bedanya. Ya aku nanya bisik-bisik aja. Takutnya kan suara kita kedengaran sama anak-anak kami yang tidur di kamar satunya di sebelah. Mas, tumben banget sih kamu itu beda deh. Kayak gak biasanya. Tapi aku suka Mas. Coba kalau kamu gak kerja jauh. Aku kan sebagai istri kadang kangen Mas. Masa iya ketemu suami cuma sebulan sekali, terus kamu cuma 3 hari di rumah. Apa nggak bisa kamu minta pindah kerja Mas, biar tiap hari bisa pulang? Tanyaku sambil memberikannya pada suami. Suamiku cuma senyum. Katanya, beda gimana sayang? Kamu suka apa enggak dengan perbedaannya yang sekarang? Kamu itu memang istri yang luar biasa deh sayang.
Udah cantik, bodinya bagus, terus lalu bikin kangen deh. Ya akhirnya aku jadi malu pas suami nanya gitu sambil muji-muji aku. Ya kan emang agak beda, tapi aku tuh seneng banget. Gak biasanya suamiku tuh muji-muji aku. Dan gak biasanya juga dia tuh santai banget. Gak ada kesan terburu-buru gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu deh. Malam itu sambil ngobrol, aku sama suami tuh jadi kayak lupa sama waktu, saking hanyutnya. Aku juga kaget, tahu-tahu udah jam 11 malam. Artinya udah 2 jam. Tapi suami kayak gak bosan-bosannya tuh sama diriku. Udah ku bilang, udah dulu Mas. Mending aku buatin teh apa kopi ya? Tapi suami gak mau. Katanya belum kelar tuh. Padahal aku tuh udah baper banget. Malah udah 2 kali aku sampai baper banget. Emang beda deh suamiku malam itu. Jujur aku tuh sama sekali gak curiga. Apalagi sampai kepikiran kalau dia tuh ternyata bukan suamiku. Soalnya emang mirip. Di mataku malam itu ya emang suamiku yang pulang. Kan bajunya juga baju suamiku. Pokoknya persis suamiku deh dia itu. Cuma memang agak beda sama suamiku yang biasanya setelah selesai langsung tidur dan ngajak aku istirahat karena udah malam. Ya malam itu suamiku akhirnya selesai juga walau tumben lama banget sampai aku tuh ngerasain baper sampai 3 kali bapernya. Seperti biasa juga suamiku tuh ngucap istighfar terus bilang alhamdulillah setiap kali selesai jima sama aku sebagai istrinya. Setelah itu pasti nyium keningku dan langsung dia membersihkan diri ke kamar mandi sebelum akhirnya tidur mendengkur. Jadi ya semua kebiasaannya aku hafal dan aku gak curiga sama sekali. Hanya agak beda karena malam itu dia gak tidur. Ku bilang, udah ya Mas, sekarang kita istirahat kan besok pagi aku mau ngantar anak-anak sekolah seperti biasanya. Lagian kamu tuh tumben deh lama banget sampai malam. Tuh lihat udah jam 1 lebih, kataku sambil rebahan bersiap tidur. Namun aku heran, suamiku gak jawab apa-apa. Dia cuma tersenyum padaku. Tatapannya tuh gak seperti biasanya. Sorot matanya teduh tapi seperti bicara kalau dia tuh kagum dan sayang sekali sama aku. Dan kayak menginginkan aku lagi. Padahal waktu itu udah jam 1 lewat dan aku juga udah mulai ngantuk. Ya agak capek juga sih gara-gara sampai 3 kali baper. Tapi suamiku malah matikan lampu kamar sambil rebang di sampingku. Bukannya tidur, dia malah tumben dia kayak gitu lagi. Ku bilang, Mas, udah dong. Besok lagi kan masih bisa. Aku ngantuk banget loh Mas. Ntar dikira istri gak mau ngasih. Padahal aku kan capek Mas. Kamu tuh tumben deh. Udah ya Mas, besok deh aku kasih yang lebih bikin kamu bahagia. Ya aku ngomong gitu sambil mataku berat banget. Kayak males melek karena udah ngantuk berat. Tapi ya gitu deh. Suamiku gak jawab. Cuma berdoa bismillah. Allahumma jannibna syaitona wa janibi syaitona ma rozaktana. Duh, ya udah deh. Aku sebagai istri yang gak bisa ngelarang. Setelah itu aku ngerasa antara mimpi antara sadar. Aku sempat bingung sendiri. Biasanya suamiku kalau sudah sekali atau 2 kali, dia langsung tidur lelap. Tapi malam itu berbeda. Dia seperti tak pernah puas. Terus menatapku dengan pandangan yang aku sendiri sulit menjelaskannya. Ada cinta, ada gairah, tapi ada juga sesuatu yang asing. Sambil menahan napas, aku bisik, Mas, kamu tuh kayak beda banget malam ini. Aku seneng sih, tapi aneh aja. Kamu kok kuat banget. Dia hanya tersenyum samar. Tangannya mengusap rambutku, lalu berbisik di telingaku. Aku memang selalu kangen kamu sayang. Bahkan ketika aku jauh, aku ada di sisimu. Aku merinding. Entah kenapa kata-kata itu terdengar manis sekaligus janggal. Suamiku biasanya gak pernah puitis begitu. Aku sempat menoleh ke arah jendela kamar. Entah kenapa aku merasa ada yang memperhatikan. Tirai tipis itu bergoyang pelan, padahal jendela tertutup rapat. Bayangan samar seperti menempel di kaca. Tinggi, kurus, tapi tak jelas wujudnya.
Aku cepat-cepat memeluk suamiku, mencoba menenangkan diri. Dia malah memeluk balik dengan hangat, tapi semakin erat, semakin kuat. Hampir seakan aku sedang terperangkap. "Mas, jangan terlalu kenceng sakit," bisikku. Dia tertawa kecil. "Maaf sayang, aku cuma takut kamu pergi dari aku." Jam dinding berdetak, jarumnya menunjuk hampir tengah malam. 2 jam berlalu begitu cepat, padahal biasanya aku bisa menghitung detik demi detik. Tapi yang bikin aku benar-benar heran, begitu aku menyalakan lampu meja kecil di samping ranjang, wajah suamiku terlihat sedikit berbeda. Bukan perbedaan besar, tapi sekilas aku merasa matanya lebih gelap, senyumnya lebih lebar, dan kulitnya tampak lebih pucat. Aku terdiam, jantungku berdegup keras. Dia menoleh ke arahku, tersenyum lagi, lalu berkata pelan, "Kenapa? Kamu masih ragu sayang? Bukankah aku suamimu?" Malam itu aku pasrah. Tubuhku sudah letih, mataku berat sekali. Tapi telingaku masih jelas mendengar doa yang dibisikkan di dekatku. Suara itu persis suara suamiku, nggak ada bedanya. Tapi setelah itu, semua jadi samar. Aku merasa tubuhku diangkat pelan, lalu dipeluk erat sekali. Aku setengah sadar, setengah mimpi. Di antara kantuk yang menyeretku, aku sempat melihat wajahnya dari dekat. Senyumnya terlalu lebar, matanya terlalu hitam. Dan anehnya, bayangan di wajahnya seperti bergeser. Kadang wajah suamiku, kadang wajah orang asing yang belum pernah kulihat. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tertahan. Aku ingin menepis, tapi tubuhku kaku, seolah berat sekali untuk bergerak. Yang bisa kulakukan hanya memejamkan mata, berharap semua itu mimpi buruk. Tapi justru disitulah aku mulai mendengar bisikan. Suara berat, pelan, namun jelas. "Kamu milikku, malam ini, besok malam, dan selamanya. Aku bisa jadi siapapun yang kamu inginkan." Aku tersentak, mataku terbuka, gelap gulita. Aku menoleh ke samping, dia masih ada di situ. Tubuhnya hangat, napasnya berirama seperti orang tertidur pulas. Tak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja membisikkan kata-kata menyeramkan itu. Mungkin aku kebayang-bayang aja. Terlalu capek, bisikku dalam hati. Aku memeluk guling, mencoba tidur lagi. Tapi tepat sebelum aku benar-benar terlelap, aku melihat sesuatu di langit-langit kamar. Ada bayangan hitam menempel, bergerak pelan seperti asap. Bayangan itu membentuk sosok, mirip sekali dengan suamiku. Aku terdiam, tubuhku membeku. Lalu semuanya gelap. Besok paginya aku bangun dengan kepala pening. Suamiku atau lelaki yang semalam bersamaku sudah tidak ada di sisi. Yang tersisa hanyalah baju kerja tambangnya terlipat rapi di kursi, seolah-olah dia memang benar-benar pulang. Tapi saat aku membuka HP, ada pesan masuk dari suamiku. "Sayang, maaf semalam gak sempat telepon. Aku masih di tambang, sinyal susah banget. Kangen kamu sama anak-anak." Aku langsung lemas. Kalau begitu, semalam aku sebenarnya bersama siapa? Pagi itu aku duduk di tepi ranjang dengan kepala pening. Badanku masih terasa letih, sama persis seperti habis jima semalam. Rasanya jelas, terlalu jelas untuk disebut mimpi. Bahkan aroma tubuh suamiku masih melekat samar di kulitku. Aku menggigil sendiri. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Gumamku lirih. Saat aku sedang menyiapkan sarapan, anakku yang kelas 4 tiba-tiba nyeletuk sambil menguap. "Bu, ayah pulang ya semalam? Aku dengar suara ayah dari kamar sebelah. Ayah manggil nama ibu." Jantungku langsung jatuh ke perut. Aku buru-buru menoleh, wajahku pucat. Kamu dengar apa nak?" "Iya suara ayah bu, kayak lagi ngobrol sama ibu. Terus ada suara
kayak ayah lagi ketawa. Aku sempat bangun, tapi ngantuk lagi. Aku kaku, sendok di tanganku hampir jatuh. Kalau cuma aku yang merasa, mungkin bisa aku bilang itu mimpi. Tapi anakku juga mendengar. Lebih aneh lagi, anakku yang kecil, kelas 2 SD, ikut nimbrung polos. Iya bu, aku juga dengar. Ayah kayak manggil, sayang, sayang. Tapi aku takut, soalnya suaranya gede banget. Aku kira ayah beneran pulang. Aku tak bisa menahan diri lagi. Tanganku bergetar, wajahku dingin. Ya Allah, jangan-jangan yang semalam itu bukan. Ucapku lirih sebelum cepat-cepat kuurungkan. Perutku tiba-tiba mual. Rasa bersalah bercampur bingung menekan dadaku. Suami yang asli baru kemarin pamitan. Dan pasti baru pulang sebulan lagi. Kalau begitu, siapa yang bersamaku semalam? Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin aku terlalu capek. Mungkin cuma mimpi. Mungkin cuma halusinasi. Tapi tubuhku, hatiku, bahkan telingaku sendiri tak bisa berbohong. Bekasnya nyata. Dan anak-anakku pun mendengar sesuatu. Aku tahu kalau ini bukan lagi soal mimpi atau kebetulan. Ada sesuatu yang masuk ke dalam rumah kami. Sejak malam itu, suasana rumahku berubah. Awalnya aku kira cuma perasaan, tapi makin hari makin jelas ada yang ganjil. Udara di dalam rumah jadi dingin aneh, padahal cuaca lagi panas-panasnya. Kadang tengah siang bolong, aku bisa merinding kayak ada angin es yang nyusup dari jendela. Anak-anakku juga mulai berbeda. Si sulung yang biasanya lahap makan, sekarang kalau kusuapin malah meringis. Bu, kok masakan ibu rasanya anyap? Kayak nggak ada rasanya. Padahal bumbunya sama seperti biasa. Adiknya juga sama. Bahkan sampai nangis-nangis minta dibeliin makanan di luar. Yang lebih bikin aku bingung, dua-duanya jadi sering bertengkar. Padahal biasanya mereka akur, main bareng, ketawa bareng. Sekarang, baru rebutan mainan kecil aja bisa sampai dorong-dorongan. Pernah malah sampai berantem besar, sampai si bungsu nangis histeris. Dan soal si bungsu, aku mulai khawatir. Dia jadi sering takut ke belakang rumah sendirian, terutama ke dapur. Pernah suatu sore, dia lari ke kamarku sambil nangis. Bu, ada orang tinggi banget di dapur, berdiri diam aja. Aku panik, buru-buru ke dapur, tapi gak ada siapa-siapa. Hanya aroma aneh yang menusuk. Bau wangi kemenyan bercampur amis besi. Bikin aku mual. Yang lebih bikin bulu kuduku berdiri, si sulung sering mengigau tengah malam. Dia ngomong sendiri. Manggil-manggil, ayah, ayah pulang ya. Jangan tinggalin aku. Kadang sampai teriak-teriak, lalu bangun dengan keringat dingin. Waktu kutanya besok paginya, dia bilang semalam mimpi ketemu ayahnya di kamar. Ayahnya duduk di tepi ranjang, senyum-senyum, lalu bilang, ayah pulang buat ibu, bukan buat kalian. Malam itu, seperti biasa, HP-ku berdering. Nomor suamiku muncul di layar. Aku buru-buru angkat, karena memang seminggu sekali saja dia bisa nelpon dari lokasi tambang. Assalamualaikum sayang, gimana kabar kamu sama anak-anak? Suaranya terdengar capek tapi hangat. Aku langsung lega dengarnya, seolah semua beban di dada luruh. Tapi setelah beberapa menit ngobrol, aku memberanikan diri untuk cerita. Mas, aku bingung. Beberapa hari ini di rumah kayak ada yang aneh. Anak-anak jadi sering bertengkar, susah makan, suka ngigau. Aku juga
Aku juga kayak ngalamin sesuatu yang gak masuk akal. Dia diam sejenak di ujung sana. Suara angin dari tambang terdengar mendesing lewat sambungan telepon. "Kamu maksudnya apa, sayang?" Tanyanya datar. Aku menggigit bibir, ragu. Tapi akhirnya kubuka juga. "Mas, semalam aku kayak ngerasa kamu pulang. Aku bener-bener ngerasa ada kamu di rumah. Rasanya nyata banget, Mas. Bahkan anak-anak juga bilang dengar suara ayahnya. Tapi aku tahu itu gak mungkin. Kamu kan masih di tambang. Jadi aku makin takut, Mas. Apa jangan-jangan ada yang ganggu kita?" Hening, suaranya tertahan lama. Lalu ia tertawa kecil, tapi tawanya terasa getir. "Sayang, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kamu itu kangen aku, terus halu sendiri. Namanya juga kangen berat, mungkin ke bawah mimpi, terus kamu anggap nyata. Jangan lebay ah." Aku tercekat. "Mas, aku serius. Aku nggak halu. Bekasnya itu nyata. Aku bisa rasain. Anak-anak juga." "Cukup, sayang." Suaranya meninggi. "Aku percaya sama kamu, tapi bukan hal-hal kayak gitu. Kamu pasti kecapean, kurang tidur. Sudahlah, jangan takut sendiri. Banyak-banyak istighfar aja." Hatiku runtuh seketika. Aku butuh dipeluk, butuh diyakinkan. Tapi suamiku malah menganggap semua ini sekadar bayangan. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di pojok ranjang. Rumah terasa makin dingin. Aku merasa sendirian. Di luar kamar, samar-samar ku dengar langkah kaki. Berat, menyeret, mendekat ke pintu. Lalu suara yang persis suara suamiku berbisik dari balik pintu. "Sayang, aku kan sudah pulang. Kenapa kamu masih nelpon dia?" Malam itu aku sudah hampir terlelap. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali. Udara di rumah terasa dingin sekali. Padahal jendela dan pintu semua tertutup rapat. Tiba-tiba ada tangan hangat mengusap lenganku. Aku kaget, langsung membuka mata. Suamiku berdiri di samping ranjang. Senyumnya khas, sama persis seperti biasa. Bahkan aroma parfum kerja yang sering dia pakai pun masih menempel. "Shh," katanya, sambil menaruh telunjuk di bibir, lalu menunduk dekat telingaku. "Surprise, sayang. Tadi aku nelpon dari depan gerbang. Aku gak tega kalau cuma suara, pengen ketemu langsung." Aku bengong. Bukankah tadi sore aku baru teleponan dengannya? Dan dia jelas bilang lagi dinas luar kota. Bahkan baru bisa pulang sebulan lagi. Tapi entah kenapa saat itu aku gak merasa aneh. Yang ada malah rasa bahagia luar biasa. Suamiku langsung memeluk erat seperti orang yang lama sekali menahan rindu. Dan seperti biasa, dia tetap menjaga adab. Dia menatap mataku dulu, membelai rambutku, lalu berbisik, "Kamu bersedia kan melayani aku malam ini?" Aku mengangguk tanpa ragu. Rasanya seperti mimpi, tapi nyata. Kehangatan tubuhnya, doa yang dia panjatkan sebelum jima, bahkan cara dia menyebut namaku, semuanya persis sama seperti suamiku. Malam itu terasa panjang sekali. Suamiku, atau yang kuyakini sebagai suamiku, memelukku begitu erat, seakan sudah berbulan-bulan menahan rindu. Sentuhannya hangat, tatapannya penuh sayang. Aku sampai gemetar karena bahagia. Rasanya seperti benar-benar dilimpahi cinta. Namun di balik rasa nikmat itu ada sesuatu yang aneh. Biasanya suamiku suka membisikkan doa dan zikir lebih panjang sebelum memulai. Tapi malam itu ia hanya mengucap lirih, "Bismillah", lalu buru-buru menutup mulutku dengan ciuman. Ciumannya berbeda. Lebih panas, lebih rakus, tidak selembut biasanya. Aku sempat ingin menahan, tapi tubuhku malah pasrah. Ada rasa nikmat yang ganjil seperti mabuk yang manis sekaligus membuatku merinding. Tangannya pun terasa kuat sekali, bahkan lebih berat dari biasanya.
Saat ia menindihku, aku sempat heran. Suamiku kan kurus, gak seberat ini. Tapi pikiranku cepat menepis keraguan itu. Aku hanya membatin, mungkin karena kangen banget. Jadi dia lain dari biasanya. Di sela desahannya, ia sempat memanggilku dengan panggilan sayang yang biasa suamiku gunakan. Tapi entah kenapa suaranya kadang terdengar lebih berat, kadang serak, bahkan sempat seperti bergema. Hatiku mencelos, tapi tubuhku masih hanyut dalam keintiman itu. Yang paling bikin bulu kuduku berdiri, setiap kali aku menatap wajahnya di remang lampu kamar, rasanya ada bayangan lain yang menumpang. Kadang jelas wajah suamiku, tapi sekilas berubah samar, seperti wajah asing. Aku menutup mata, berharap semua rasa aneh itu lenyap dan hanya fokus pada kenikmatan sebagai istri yang sedang melayani suami. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai bertanya, benarkah ini suamiku? Setelah lumayan lama, semua berakhir dengan tubuhku yang benar-benar lemas. Tapi hatiku dipenuhi rasa bahagia yang tak bisa kujelaskan. Nafasku masih terengah, dadaku naik turun belum normal. Sementara suamiku, yang kuyakini suamiku, mengusap keningku lalu mengecupnya lembut. Terima kasih sayang, kamu memang istri luar biasa, bisa membahagiakan suami, ucapnya lirih. Aku yang setengah tertidur tersenyum samar, membalas dengan suara pelan, aku tuh sayang banget sama kamu mas. Aku mau ngasih kamu setiap malam, tapi kamu kan kerja jauh, sebulan sekali baru bisa pulang. Entah bagaimana, setelah itu aku merasa tertidur begitu saja. Tubuhku masih hangat, tapi pikiranku seolah terhisap ke dalam mimpi yang samar. Rasanya ada yang memeluk, ada yang masih membisikkan kata cinta di telingaku. Tapi makin lama suara itu memudar. Saat aku membuka mata, jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamar gelap dan sunyi. Aku meraba sisi ranjang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sampingku. Aku langsung duduk. Jantungku berdetak lebih cepat. Gaun tidurku kusut. Sprei pun berantakan. Ada bekas jelas kalau tadi malam memang terjadi sesuatu. Bahkan tubuhku masih menyimpan rasa itu. Hangat, lelah, bercampur perih yang nyata. Aku menggenggam dada. Bingung. Kalau itu suamiku, kenapa sekarang sudah tidak ada? Kalau bukan, siapa yang barusan memelukku, membisikkan cinta dan membuatku begitu hanyut? Untuk pertama kalinya, bulu kuduku meremang hebat. Beberapa hari setelah kejadian itu, akhirnya suamiku mulai luluh. Kalau sebelumnya dia selalu bilang aku cuma halu atau terlalu kangen, kali ini dia ikut merasakan. Lampu teras sering padam sendiri padahal baru diganti. Malam-malam terdengar langkah kaki berat dari dapur, tapi saat diperiksa tidak ada siapapun. 2 minggu kemudian, dengan alasan cuti mendadak, suamiku akhirnya pulang. Kami lalu sepakat mencari orang pintar yang terkenal di kampung sebelah. Malam itu juga kami duduk di rumah kecilnya yang penuh bau kemenyan. Bapak tua itu menutup mata, menggerakkan bibir membaca doa dan mantra. Beberapa menit kemudian dia membuka mata, menatapku tajam. Ibu, memang ada sesuatu di rumah itu. Ada kiriman. Suaranya berat dan dingin. Aku menelan ludah. Suamiku memeluk bahuku erat. Kiriman? Dari seorang lelaki yang diam-diam menyimpan hati pada ibu. Dia menggunakan jalur hitam, guna-guna pemikat. Makhluk halus yang dikirim itu menyamar sebagai suami ibu, untuk bisa mendekati ibu tanpa curiga. Dadaku langsung sesak. Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Suamiku pun menegang. Genggaman tangannya semakin kuat di lenganku. Siapa, Pak? Siapa lelaki itu?
Suamiku bertanya. Orang pintar itu hanya menghela nafas, lalu menjawab, "Saya tidak bisa sebut nama. Tapi tandanya jelas. Orang itu dekat. Sering melihat ibu. Dan setiap kali ibu berdoa atau mengingat suami, energi rindu itu dijadikan pintu masuk oleh kiriman ini." Aku merinding seketika. Bayangan wajah beberapa orang yang pernah menyapaku di kampung mulai muncul di kepala. Tapi siapa yang sampai segitunya? 2 tahun berlalu sejak kejadian ganjil itu. Hidupku berubah jauh lebih baik. Suamiku jadi sosok yang lebih penyayang, perhatian, bahkan setiap kali pulang rasanya seperti jatuh cinta lagi. Anak-anak pun tumbuh pintar, sehat, dan akrab. Rumah kami benar-benar jadi surga kecil yang selalu kurindukan. Aku pikir mungkin semua itu buah dari kesabaranku dulu. Cobaan sudah terlewati, dan Allah menggantinya dengan kebahagiaan. Apalagi ketika suamiku mendapat kabar promosi besar. Ia diangkat jadi kepala cabang di kantornya. Walau konsekuensinya, ia harus lebih sering tinggal di daerah lain, jauh dari kami, aku tetap mendukung penuh. Aku percaya pada cinta dan kesetiaan suamiku. Tapi, keyakinan itu runtuh saat kabar itu datang. Bukan dari orang lain, melainkan dari mulut suamiku sendiri. Dengan wajah serius, ia duduk di hadapanku suatu malam ketika anak-anak sudah tidur. Tangannya meraih tanganku, matanya teduh, tapi ada gelambang aneh di sana. "Sayang, aku mau bicara jujur. Di tempat tugas baruku, aku bertemu seseorang. Dia wanita baik, solihah. Aku jatuh hati padanya." Aku terdiam. Rasanya dadaku diremas. Suamiku menarik napas panjang lalu melanjutkan. "Aku tahu ini berat, tapi aku gak mau sembunyi-sembunyi darimu. Aku ingin melakukannya dengan cara yang halal. Aku ingin menikahinya. Aku mohon, izinkan aku berpoligami." Dunia serasa runtuh di hadapanku. Air mataku langsung jatuh, tak bisa kubendung. Aku menatapnya tak percaya dengan apa yang kudengar. Suamiku yang dulu mati-matian kujaga, yang pernah kupeluk erat karena hampir direbut bayangan gaib, kini justru ingin membagi cintanya dengan wanita lain. Hatiku hancur berkeping-keping. Kegalauan itu membuatku kembali melangkah ke rumah orang pintar yang dulu pernah menolong kami. Dengan hati gemetar, aku menceritakan semuanya tentang perubahan suami, tentang pengakuannya yang ingin menikahi wanita lain. Orang pintar itu menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Bu, ini bukan sekadar cinta biasa. Suami ibu kena pelet dari perempuan itu. Ada yang mengikat hatinya, menutup logikanya, sehingga ia merasa benar-benar jatuh cinta. Padahal itu kendali gaib." Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi benar, setelah semua yang kami lewati dulu, rumah tanggaku kembali diganggu cara yang sama. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, aku memberanikan diri bicara dengan suamiku. "Mas, aku sudah tahu semuanya. Aku ke orang pintar lagi, dan beliau bilang, kamu kena pelet. Itu sebabnya kamu merasa cinta sama dia." Tapi suamiku hanya menggeleng. Wajahnya tenang, tapi kata-katanya menusuk jantungku. "Sayang, jangan bilang begitu. Aku sadar penuh dengan perasaanku. Aku mencintai dia, bukan karena peret. Aku ingin menikahinya. Aku tetap sayang sama kamu, tapi aku juga gak bisa mengingkari hatiku."
Air mataku jatuh begitu saja. Aku mencoba bertahan, mencoba mengingat kebahagiaan 2 tahun terakhir. Tapi setiap kata suamiku terasa seperti pisau yang merobek dada. Akhirnya, aku berkata lirih tapi tegas. Kalau Mas memang mau menikah lagi, lebih baik kita berpisah saja. Aku nggak sanggup. Aku nggak mau dimadu. Suamiku terdiam. Pandangan matanya tajam, tapi aku tahu hatinya gamang. Dan malam itu, aku sadar kebahagiaan rumah tangga yang ku peluk erat selama ini berada di ambang kehancuran, bukan lagi karena makhluk gaib, melainkan karena manusia yang tega merusak ikatan suci kami. Suamiku memilih pergi bersama wanita barunya dan membawa serta kedua anakku. Aku tak mampu menahan meski hatiku remuk. Rasanya separuh jiwaku ikut dibawa pergi. Usiaku saat itu 36 tahun, resmi menyandang status janda cerai hidup. Hari-hari awal terasa hampa. Rumah yang dulu hangat kini dingin. Sepi, hanya menyisakan bayangan tawa anak-anak di setiap sudutnya. Aku mencoba bertahan, bekerja seadanya, mengisi waktu dengan doa dan kesibukan kecil. Namun di malam-malam sunyi, aku sering menangis diam-diam. Sampai tak kusangka, takdir membawaku bertemu kembali dengan Roni, teman SMA yang dulu dekat denganku. Roni masih sama seperti dulu, hangat, supel, dan penuh canda. Bedanya, kini ia sudah mapan. Aku terkejut ketika tahu, di usianya yang hampir 40, ia belum menikah. Kenapa belum menikah, Ron? Tanyaku suatu sore saat kami duduk di sebuah kafe kecil, membicarakan masa lalu. Ia menatapku dengan senyum tipis, tapi matanya dalam sekali. Aku pernah bilang dulu kan, kutunggu jandamu. Aku terdiam. Kata-kata itu yang dulu kuanggap sekadar bercanda, kini justru menusuk jantungku dengan getir sekaligus manis. Roni melanjutkan, suaranya pelan namun mantap. Bukan aku mendoakan rumah tanggamu gagal, tapi dalam hatiku, aku memang selalu berharap suatu saat kita bisa bersama. Karena dari dulu, cuma kamu yang aku inginkan jadi istriku. Air mataku jatuh. Aku tak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Hidupku yang hancur justru membuka jalan menuju cinta lama yang ternyata masih setia menungguku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tersenyum tulus. Mungkin inilah jawaban Tuhan setelah semua luka. Memberi kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai. Malam itu aku pulang dengan hati campur aduk, antara luka, bahagia, rindu, dan harapan baru yang entah kemana akan membawaku. Roni masih menatapku dengan sorot mata yang sama seperti dulu, penuh janji yang belum terucap. Dan aku hanya bisa tersenyum samar, membiarkan waktu menjawab semuanya. Sebab ada hal-hal dalam hidup yang tak perlu dipaksakan. Kadang cinta justru datang di saat yang paling hancur, memberi cahaya ketika kita merasa tak lagi punya arah. Dan satu hal yang kini kupahami, pelet, guna-guna, atau apapun bentuknya, hanyalah permainan lemah dari mereka yang tak mampu meraih cinta dengan cara mulia. Kekuatan itu akan kalah bila hati kita teguh, doa kita terjaga, dan cinta kita bersandar pada Yang Maha Kuasa.